Wah, Itu papannya dihapus dulu aja. Terus makan mau ini kan. prasat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu guru semua serta orang tua saya yang telah hadir pada presentasi konferensi akademik siswa saya pada hari ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan presentasi saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Nisma Rizkani Aulia dari kelas 9 akan mempresentasikan topik yang saya pilih di konferensi akademik siswa semester 1 tahun ajaran 2025 sampai 2026. Daftar isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mata pelajaran dan topik pilihan KAS serta alasan memilih topik tersebut. Lalu ada explanation, application, lalu self knowledge, kemudian perspektif, dan terakhir refleksi. Jadi di sini saya memilih mata pelajaran biologi dengan topik pewarisan sifat. Alasannya karena saya tertarik dan saya ingin meningkatkan pemahaman saya tentang materi tersebut. Nah, mengapa sih kita dapat memiliki kemiripan dengan orang tua seperti bentuk rambut yang menyerupai ayah, bentuk hidung yang mirip dengan ibu, atau bahkan kesamaan golongan darah? Jawabannya ditentukan oleh gen. Nah, apa sih itu gen? Gen adalah kode yang diwariskan ke generasi berikutnya yang menjadi penentu sifat makhluk hidup. Ayah mewariskan gen tersebut melalui sel sperma, sedangkan ibu mewariskan gen tersebut melalui sel telur. Dan terakhir, gen terdapat di dalam kromosom. Jadi lanjut ke materinya, saya di sini akan menggambar dan menjelaskan. Di dalam tubuh kita itu terdapat sel. Di dalam sel terdapat benang halus yang bernama kromatin. Nah, benang kromatin ini akan menebal dan memadat membentuk kromosom. Nah, jika kita zoom lagi, kan berarti di dalam kromosom ini terdapat benang halus kan yang bernama kromatin. Jika kita zoom lagi, benang halus ini jika kita zoom lagi ternyata benang halus ini adalah kumpulan benang yang lebih halus juga gitu. Bentar, Bu. Nah, jika kita perbesar lagi, kita akan melihat untayan ganda yang berbilin. Nah, untayan ganda berbilin ini bisa kita sebut dengan bahasa kerennya yaitu adalah double helix. Double helix ini kita bisa sebut adalah DNA. Nah, DNA ini akan membawa gen-gen yang tadi, gen penentu sifat, dan setiap untayan kromatin ini membawa 3000 gen. 3000 gen. Satu kromosom membawa 3000 gen. Nah, lalu di DNA ini melilit molekul. Nah, ini adalah molekul. Nah, molekul ini molekul ini disebut molekul histon. Seperti itu. Dan pewarisan sifat ini disebut dengan genetika.
Orang yang pertama kali menemukan konsep genetika yaitu adalah Gregor Johann Mendel yang kita sebut sebagai Bapak Genetika. Penyelidikan dalam genetika dilakukan oleh Mendel dengan memanfaatkan kacang ercis, kacang kapri. Nah, ada beberapa alasan mengapa Mendel menggunakan kacang kapri. Yang pertama, kacang kapri ini mudah tumbuh. Yang kedua, menghasilkan banyak keturunan dan bervariasi. Misalnya bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang kerut, ada yang warna bijinya kuning, ada hijau, bentuk polongnya ada yang rata, ada yang berlekuk-lekuk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kacang kapri ini berumur pendek, dan yang terakhir mudah melakukan penyerbukan. Nah, ada istilah-istilah yang perlu kita diketahui dalam ilmu genetika. Yang pertama, itu ada parental. Parental biasanya dilambangkan dengan P besar. Parental artinya adalah induk atau orang tua. Yang kedua ada filial. Filial dilambangkan dengan huruf F. Filial artinya keturunan. Nah, filial itu dibagi dua, ada F1 yaitu keturunan ke-1 yang dimaksud adalah anaknya. Lalu F2 itu keturunan kedua, bisa disebut dengan cucu. Gamet adalah sel kelamin seperti sel sperma dan sel telur. Tulisan lambang gamet. Nah, jika berasal dari genotip homozigot, ditulisnya hanya satu genotip. Sebentar. Hanya Ibu ini salah penentuan slide-nya. Jadi saya harus kesini dulu. Nah, genotip. Genotip itu adalah gabungan gen yang sifatnya tidak tampak, tidak terlihat dari luar, dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Nah, homozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang sama persis, misalnya A besar, A kecil, A kecil. Nah, kalau jika heterozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang tidak sama, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan lain sebagainya. Nah, yang gamet tadi, jika berasal dari genotip homozigot, ditulisnya hanya satu huruf genotip. Jadi misal yang tadi tuh, A besar, A besar, A kecil, A kecil. Nah, jika genotipnya homozigot, kan homo itu artinya sama ya, ini sama nih, sama hurufnya, maksudnya ya gabungannya sama. Nah, gamet itu ditulisnya tuh cuman satu aja, karena ini sama, jadi A, ini juga A kecil gitu, ditulisnya satu. Nah, jika berasal dari genotip heterozigot yang tadi, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, itu ditulisannya terpisah. Bisa A besar dan A kecil bisa dengan koma, A besar, A kecil, atau bisa berurutan ke bawah, A besar, A kecil. Nah, seperti itu. Gen itu ada terbagi dua. Yang pertama ada gen dominan, gen yang menutupi, ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital ini adalah dominan. Nah, gen resesif, gen yang tertutup atau kalah, biasanya ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini adalah huruf kecil. Tuh. Yang tadi, contohnya yang tadi yaitu berarti ini tuh homozigot yang artinya kan sama, homozigot dominan, karena dominan dia itu hurufnya besar kapital, jadi homozigot dominan. Kalau yang A kecil ini homozigot resesif, dia sama tapi hurufnya kecil gitu. Nah, lawan dari kata genotip itu adalah fenotip, sifat yang tampak atau terlihat, biasanya dipengaruhi oleh
faktor lingkungan seperti warna kulit, warna mata, tinggi badan, dan lain-lain. Jadi yang ini tadi tuh sebenarnya adalah genotip. Ini tuh genotip. Nah, fenotipnya misal A-nya ini warnanya ungu. Ini misal warnanya putih misal. Nah, ini tuh yang bisa kita lihat gitu. Gitu. Nah, aplikasinya saya memberikan contoh soal untuk menunjukkan bagaimana konsep pewarisan sifat itu bekerja. Jadi ada individu B besar bulat disilangkan dengan individu B kecil lonjong sehingga menghasilkan F1. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya sehingga menghasilkan F2. Jika sifat bulat dominan terhadap sifat lonjong, perbandingan fenotip F2 adalah, jadi yang pertama-tama itu kan kita menentukan parentalnya dulu. Tadi parentalnya di sini adalah B besar dalam kurung ini bulat disilangkan dengan individu B kecil lonjong sehingga menghasilkan F1. Nah, caranya itu berarti kita tinggal silangin aja. Nah, tadi kan yang sudah saya jelasin, jika ininya sama berarti kita tulisnya hanya satu huruf saja, gametnya hanya satu, ini juga hanya satu. Nah, berarti ini menghasilkan, jika digabungkan berarti hasilnya F1 yang kita hasilkan adalah B besar dan B kecil. Nah, kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya sehingga menghasilkan F2. Berarti F1 ini disilangkan dengan sesamanya. F1 disilangkan dengan F1. Itu artinya F1 disilangkan dengan F1, artinya B besar B kecil, B besar dengan B kecil. Nah, kan tadi jika berbeda itu kita urutin ke bawah. Saya biasanya urutin ke bawah, B besar B kecil, B besar B kecil. Nah, tinggal kita silangin aja nih. B besar ketemu B besar kan, nah seperti ini. Lalu kita silangkan dengan B besar dengan B kecil. Lalu kita silangkan dengan ini. Berarti ini dapat 2, ini 1. Terus B kecil ketemu B kecil. Itu 1 juga. Nah, jika sifat bulat dominan terhadap sifat lonjong, perbandingan fenotip F2 adalah, kan udah ketemu nih, F2 nih tuh sebenarnya F2. Nah, seperti saya sudah bilang tadi, ini tuh berarti dominan kan, ini juga dominan karena dia menutupi sifat lain gitu. Sedangkan ini itu beda sendiri. Nah, berarti sifat yang bakal lonjong itu bulat itu berarti ada 2. Sedangkan yang lonjong itu ada 1. Jadi perbandingannya itu 3:1 karena 3:1. Seperti itu. Sudah selesai. Self knowledge. Saya pribadi, saya sudah mengerti cara menyilangkan pewarisan sifat, namun saya masih memiliki hambatan. Kadang saya masih bingung alur pewarisan sifat, sehingga saya bingung menjelaskannya. Perspektif. Nah, apakah sifat-sifat itu mutlak ditentukan oleh gen dan tidak dapat diubah?
Misalnya seseorang mempunyai potensi penyakit kanker atau asma, apakah penyakit ini pasti akan muncul? Jawabannya tidak, karena gen juga ditentukan oleh lingkungan. Jika misalkan makanannya tidak sehat, itu bisa terkena sih, tapi nggak juga. Gimana sih Mbak jelasin? Eh, Kelebihannya, saya di sini cuma menemukan dua. Yang pertama mudah bersosialisasi, yang kedua saya berani mencoba. Kelebihannya itu banyak sekali, bahkan menambah akhir-akhir ini, menunda-nunda pekerjaan atau tugas, ya lari dari tanggung jawab, sering banget itu. Lalu suka bermain-main saat jam pelajaran, jadi harusnya kemarin tuh saya ngerjain PPT tapi saya malah ngobrol sama temen gitu. Terus kurang bisa menjelaskan, terus tidak cepat memahami pelajaran, terus ceroboh. Jadi sebenarnya saya udah selesaiin PPT itu setengah, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kepencet apa, jadi hilang. Jadi saya harus mengerjakan PPT tersebut ulang lagi dari awal. Terus mudah terdistraksi. Jadi dari kemarin tuh saya main handphone tuh kadang saya suka ngobrol terus sama temen apa sih luar gitu. PPT-nya jadinya lama selesainya. Terus siswa insya Allah karena saya apa ya, jadi saya persingkat saja, saya akan memperbaiki hal tersebut insya Allah secara bertahap dan sering melakukan refleksi diri. Untuk guru itu sampai sini sudah baik, dan untuk orang tua juga sampai sini sudah baik. Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Nisma atas presentasinya. Ya, langsung ke Ibu ya sebagai guru pembimbing Nisma. Tadi merujuk pada kekuatan Nisma ya. Kalau Nisma bilang Nisma itu berani mencoba. Nah, pas Ibu lihat list apa yang milih genetika itu ternyata Nisma gitu ya. Ibu sangat terkesan gitu ya, karena Nisma berani gitu untuk mencoba hal yang baru yang belum pernah Nisma coba gitu. Nah, Ibu juga memperhatikan Nisma di kelas itu memang sangat aktif memperhatikan, mencatat, dan juga sering nanya ke Ibu juga ya. Jadi di topik ini Nisma itu sangat berjuang untuk memahami, itu terlihat. Nah, mungkin langsung ke sedikit pertanyaan ya Nisma ya. Tadi di perspektif itu kita sempat bahas juga ya waktu itu. Nah, sebenarnya kan walaupun kita tuh sudah punya warisan gen gitu ya dari orang tua. Nah, gen itu tadi ada di strukturnya kromosom tuh ya. Di manusia ada berapa kromosom, Nisma? 46. 46 ya. Nah, tadi di satu kromosom itu ada sekitar 3.000 gen tuh, kromosom yang paling besar ya. Kan kromosom itu ukurannya berbeda-beda. Begitu. Nah, nah jadi berarti kan gen-gen itu tuh sebenarnya dia tidak mutlak akan semuanya teraktif gitu ya. Nah, kayak tadi Nisma bilang ada potensi-potensi penyakit gitu, tidak semua aktif. Nah, merujuk pada struktur, tadi kan Nisma ada jelasin struktur kromosom, struktur gen. Nah, itu ada nggak yang berfungsi untuk menonaktifkan sama mengaktifkan gen, itu bisa Nisma jelaskan lebih lanjut? Maksudnya? Kan ada struktur tadi, ada kromosom, ada kromatin, ada DNA ya, gen, ada protein histon. Nah, itu ada nggak yang berperan dalam menonaktifkan gen, biar gen itu nggak aktif dulu gitu? Ada protein histon. Nah, itu. Terus gimana perannya untuk tadi, kenapa faktor lingkungan itu nanti bisa mengaktifkan gen? Kalau misalnya tadi itu faktor lingkungan, jika kita tidak apa sih menjaga misal pola makannya atau tidak menjaga ya kesehatan lah intinya, itu bisa mengaktifkan penyakit-penyakit tersebut yang telah dilindungi oleh protein histon gitu. Ya, seperti itu. Jadi kan ada gen-gen yang
yang melilit di histon. Iya. Nah itu histon itu yang mengunci dulu. Iya. Nanti kalau kita makan yang nggak sehat, ada senyawa tertentu yang bisa membuka ikatan. Iya, benar. Gitu Ya. ya. Jadinya dia malah aktif gitu ya. Hmm. Nah seperti itu. Oke, Nisma. Iya, gitu gen-gennya. Baik, dari Ibu cukup. Selanjutnya kepada Bu Tari dipersilakan. KS Nisma, karena Ibu bisa melihat sisi lain Nisma kan. Kalau kelas minat tuh semuanya seni dan budaya ya. Dari awal sampai akhir kayaknya belum pernah berubah kecuali nyanyi pernah sekali ya. Nah tiba-tiba Ibu melihat biologi dan topiknya pewarisan sifat yang Ibu puyeng dari tadi. Susah materinya. Dari pertanyaan aja apa ya gitu. Jadi ini sebuah topik yang hardcore, keras ya gitu, dan hebat Nisma memilih ini, berani mencoba itu. Bu Esti bilang itu beneran ini, wah ini nyobanya bener-bener nih yang topik keras ini ya, nggak banyak orang yang pilih. Oke nih Nisma, Ibu penasaran dengan kenapa orang kalau menikah dengan sesama saudaranya itu suka cacat? Kan dilarang tuh dalam agama ya. Apakah ada nggak ya hubungannya dengan gen gitu ya? Kan misalnya kita nikah dengan pernikahan kakak kandung dengan adik kandung gitu, suka ada cacat gitu. Nah itu apakah ada hubungannya nggak dengan apa, bisa dijelaskan? Mungkin itu pertanyaannya. Apakah bisa dijelaskan ya dengan genetika gitu, warisan sifat? Sebelumnya saya belum pernah meneliti hal itu, tapi saya memang sering dengar ya jika menikah dengan sepupu ya saudara kandung itu anaknya bakal seperti itu. Saya sering dengar tapi saya belum mencoba meriset hal itu gitu. Ya, sebenarnya ada kaitannya dengan yang persilangan itu. Nah dia tuh akan biasanya kan gen-gen penyakit itu gen-gennya tuh yang resesif, yang kalau yang persilangan tuh ada yang misalkan. Nah gen-gen resesif itu kalau yang berkerabat dekat itu bisa muncul sesama gen resesif, jadi penyakitnya muncul. Nah hanya saja saya belum pernah nyoba simulasi persilangannya juga, jadi mungkin mau coba bikin juga ya persentasenya kalau saudara itu penyakit resesifnya muncul itu persentasenya berapa besar. Cuman dari itu katanya memunculkan yang resesif bareng resesif sering ketemu. Ini satu lagi Nisma tentang buah-buahan yang direkayasa ya. Itu yang direkayasa genetikanya ya Bu Esti ya. Sehingga misalnya semangka yang biji jadi nggak ada bijinya gitu. Nah, apakah betul itu katanya mengurangi khasiatnya? Jadi misalnya seledri asli lokal yang kecil-kecil dibandingkan seledri yang dibiakkan dengan ini dan itu, memang dia secara volume lebih besar dan sebagainya, tapi katanya khasiatnya berkurang gitu. Itu yang direkayasa genetikanya kan Bu Esti ya, kalau di tumbuhan ya. Tapi betul itu akan mengurangi khasiatnya. Tahu nggak Nisma? Belum sampai sana ya? Belum. Iya. Menarik ya genetika tuh Nisma. Ini lebih ke perspektif aja ya. Di hewan, di tumbuhan gitu. Kalau yang dekat dengan kita kan tumbuh-tumbuhan yang direkayasa itu. Bahaya nggak sih gitu? Semangka kan harusnya ada biji ya, harusnya kita kerepotan aja gitu buang bijinya. Tiba-tiba kan repot ya buang biji semangka tuh ya. Berarti bijinya nggak ada kita. Ini ketika ada satu yang unggul, apakah ada hal lain yang berkurang? Gitu. Menarik ya. Ya Ibu hanya melempar-lempar pertanyaan ya, Ibu tahu pasti ini bukan momennya Nisma untuk menjawab, tapi setidaknya Nisma tahu bahwa ini topik yang sangat luar biasa gitu. Ya. Selamat ya Nisma. Terima kasih Bu Esti. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Bu Tari. Selanjutnya saya persilakan kepada orang tua Nisma untuk memberikan tanggapan. Masih mute Bu. Punten Bu Alti, mute dari tadi. Bu Ati, ya dari tadi belum terdengar ya suaranya. Diulang aja dari awal. Ya, diulang. Ya, terima kasih Bu Esti sama Bu Tari. Sama seperti Bu Tari ini juga, saya juga terbengang-bengang melihatnya dari tadi ya.
kan materi yang agak sulit, tapi untuk orang anak SMP bisa membawakan ini itu sangat baik sekali. Terima kasih Bu Esti atas bimbingannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ati. Baik, Nisma boleh menutup presentasinya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata atau masih tidak mengerti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya Bu. Terima kasih Esti, Bu Tari, izin pamit ya. Ya, sebentar Bu, foto sebentar. Baik. Saya izin pamit ya Bu Esti, Bu Tari. Assalamualaikum. Tempatnya masih banyak ya. Digali lagi, nggak mulai. Iya, batasan aja yang 3, katanya 5.